Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pada malam hari ini, aku mau membawakan sebuah konten, yang mana konten ini adalah 7 rekomendasi film horor Korea terseram di tahun 2021 yang mungkin saja bisa bikin susah tidur di malam hari. Nah, kalau teman-teman nih butuh asupan film horor Korea untuk menemani waktu luangnya di rumah dan mungkin nyali teman-teman cukup kuat, berikut adalah beberapa rekomendasi film horor Korea yang bisa jadi pilihan. Namun ingat, pastikan tidak menontonnya sendirian ya. Selain Jepang, Korea Selatan juga memiliki sejumlah film horor berkualitas loh. Pasalnya, penonton tak hanya disuguhi elemen kejutan, tetapi juga alur cerita yang baik. Oleh sebab itu, rasa takut dan mencekam yang ditampilkan bisa benar-benar terasa oleh penonton. Bahkan, bisa jadi teman-teman akan kesulitan untuk tidur setelah menyaksikannya. Agar teman-teman tidak penasaran lagi, berikut adalah rekomendasi film horor Korea terseram untuk teman-teman. Namun, sebelum ke pembahasannya, silakan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan silahkan share ke teman-teman kalian dan ke seluruh sosial media kalian. Oke, tidak usah terlalu lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Rekomendasi film horor Korea terseram di tahun 2021. Yang pertama, The Closet. Film ini dirilis pada tahun 2020. Diperankan oleh Ha Jung Won, salah satu aktor ternama Korea Selatan. The Closet ini tidak hanya menjual jump scare semata, tapi juga nuansa yang mencekam dan penuh ketakutan. Film ini berkisah tentang Sang Won, seorang lelaki yang baru saja kehilangan sang istri dalam kecelakaan mobil. Ia pindah ke rumah baru bersama anaknya, Ina, dan tengah berjuang memperbaiki hubungan mereka. Sayangnya, rumah yang ia tempati ternyata menyimpan misteri yang menakutkan. Sering terdengar suara aneh dan menyeramkan dari sebuah lemari yang ada di sana. Lalu, suatu hari, Ina menghilang dengan misterius di rumah ini. Seperti apa kelanjutan ceritanya dari film ini? Nah, buat teman-teman yang penasaran, silahkan langsung saja tonton filmnya. Dan jangan lupa juga untuk nonton bersama suami, teman, atau keluarga kalian ya. Tentunya jangan tonton sendirian. Next, untuk rekomendasi film horor Korea di tahun 2021, yang nomor 2, Intruder. Film ini dirilis pada tahun 2020. Familiar dengan aktris Song Ji Hyo, salah satu anggota reality show populer di Korea Selatan ini baru saja berakting dalam tayangan horor berjudul Intruder. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang kehilangan anak perempuan bernama Eugene. Namun, 25 tahun setelah itu seorang wanita yang mengaku sebagai Eugene muncul. Sejak kedatangannya, berbagai kejadian misterius terjadi di dalam rumah, sehingga si Eugene curiga bahwa wanita tersebut bukanlah Eugene. Bersiaplah terbawa oleh nuansa film yang muram dan penuh misteri saat menontonnya ya. Itu adalah beberapa rekomendasi film yang mungkin saja teman-teman berminat untuk menontonnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung saja tonton videonya. Next, rekomendasi film yang ketiga, Warning, Do Not Play. Film ini dirilis pada tahun 2019.
Film horor Korea terseram berikutnya yang patut ditonton adalah Warning Do Not Play yang rilis di tahun 2019. Film ini berkisah tentang seorang sutradara bernama Mi Jung yang tengah mengalami kebuntuan ide. Suatu hari ia mendengar tentang film misterius yang konon dibuat oleh hantu. Mi Jung lalu mencoba menyelidiki film tersebut sembari menuliskan naskah berdasarkan pencariannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai mengalami hal-hal ganjil dan batasan antara realitas serta imajinasinya mengabur. Jika ingin menontonnya, cobalah lakukan di malam hari dan gunakan proyektor mini. Niscaya suasana akan terasa semakin mencekam. Buat teman-teman yang penasaran dan ingin menonton, silahkan tonton filmnya. Next, untuk rekomendasi film selanjutnya, yang keempat. Film ini berjudul Gonjiam, Haunted Asylum. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini pun mengisahkan perjalanan uji nyali sekelompok anak muda yang ingin membuktikan dan menyaksikan sendiri keseraman Gonjiam. Akibat kenekatan ini, mereka mengalami pengalaman paling mengerikan dan ganjil seumur hidup. Gonjiam sendiri merupakan rumah sakit jiwa yang sudah sejak lama ditutup dan terkenal angker di Korea Selatan. Bahkan, bangunan ini termasuk dalam daftar rumah sakit jiwa paling menyeramkan di dunia loh. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama film ini, langsung saja tonton filmnya. Dan tentunya jangan tonton sendirian ya. Next, film yang kelima, The Wailing. Film ini dirilis pada tahun 2016. Nah, ini dia film horor terpopuler sepanjang masa di Korea Selatan, The Wailing. Film ini mengisahkan tentang misteri di sebuah desa kecil bernama Gokseong, di mana terjadi kematian mendadak pada sejumlah warga desa. Tak hanya itu, beragam kejadian ganjil juga terjadi di desa Gokseong. Warga desa kemudian mencurigai orang Jepang yang baru datang ke desa sebagai penyebabnya. Sebagai penonton, kamu akan dibuat bertanya-tanya dan ragu siapa penjahat sebenarnya. Terlebih, film ini memasukkan unsur-unsur pemujaan setan di dalam cerita, sehingga keseramannya semakin meningkat. Untuk mendapatkan pengalaman yang maksimal saat menonton, gunakanlah speaker dengan suara yang menggelegar, agar backsound yang mendukung alur cerita bisa terdengar dengan jelas. Nah, buat teman-teman yang ingin menguji adrenalin, silahkan tonton film ini, dan tentunya jangan sendirian ya. Next, rekomendasi film horor Korea tahun 2021 yang keenam, berjudul Metamorphosis. Film ini dirilis pada tahun 2019. Film ini berpusat pada kehidupan keluarga Ganggu Sungdong II setelah mereka pindah ke rumah anyar. Di rumah tersebut, kejadian-kejadian aneh dan mistis mulai terjadi pada mereka. Oleh sebab itu, anak tertua Ganggu berupaya meminta bantuan pada pamannya yang merupakan seorang pastor. Meski benang merahnya terlihat sederhana, alur cerita dalam film dijamin akan membuatmu menahan nafas. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama filmnya, langsung saja tonton filmnya, dan tentunya jangan tonton sendirian. Next, untuk rekomendasi film yang terakhir, yang nomor 7, The Mimic. Film ini dirilis pada tahun 2017. Jika menyukai film horor dengan sentuhan drama, kamu bisa coba menyaksikan film The Mimic. Benang merah utama dalam film ini adalah arwah peniru suara bernama Jang San Byum. Ceritanya berpusat pada keluarga kecil Hyun yang pindah ke rumah dekat sarang Jang San Byum. Suatu hari ia bertemu dengan gadis kecil bernama Junhee di hutan. Ia kemudian membawa anak tersebut pulang dan berupaya merawatnya. Sayangnya, semenjak Junhee datang, berbagai kejadian aneh terjadi pada keluarga. Nah, itu adalah beberapa rekomendasi film yang mungkin saja teman-teman ingin menontonnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama film-film di atas, silakan langsung saja tonton filmnya, dan tentu saja jangan tonton sendiri. Mungkin untuk malam hari ini cukup di sini saja. Kurang lebihnya Askal Maulidi mengucapkan banyak-banyak maaf.
Dan Aska pamit undur diri. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tonton sendiri ya.